Lo SH. 17. Ikhlas Mauriza Hakim SH. 18. Ikhwan Hikayat SH. 19. Iwan Setiawan SH. 20. Jamaluddin SH. 21. Muhammad Solihin Abdullah SH. 22. Nendena Rizky Adinda SH. 23. Puspita Listiani SH. 24. Putu Krisna Adi Perdana SH. 25. Rahayu Wijianti SH. 26. Surya Dwi Putra SH. 27. Samsul Bahri SH. 28. Trisno SH. 29. Tukiran SH. 30. Ucok Edison Marpaung SH. 30. Usra Wailung SH. 32. Wahid. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kang Toto, rekan sejawat saya, yang saya banggakan, rekan sejawat saya yang hari ini sudah dilantik dan diangkat oleh organisasi PPKI sesuai dengan pasal 2 ayat 2, sebelum advokat disumpah wajib dahulu dilantik oleh organisasi. Hari ini Bapak dan Ibu saya lantik, saya angkat di Hotel Mercure Bandung. Sebelum itu saya memberikan informasi beberapa hal. Pertama adalah ketika teman-teman disumpah, pada saat esok teman-teman sudah menyandang status sebagai penegak hukum. Itu dikatakan di Undang-Undang Advokat. Bukan saya yang bilang, tapi undang-undang mengatakan bahwa teman-teman adalah penegak hukum sesuai dengan 4 pilar di pengadilan. Ada advokat, ada jaksa, polisi, hakim. Kedudukannya teman-teman setara dengan penegak hukum lain. Walaupun teman-teman juga berlainan, penggugat, tergugat, tapi teman-teman setara. Karena itu, kalau misalkan ada perkara, biasakan memanggil kita rekan sejawat. Artinya, hanya di organisasi, hanya di profesi advokat, di profesi pengacara, teman itu dipanggil rekan sejawat. Tidak ada yang bintang 5, tidak ada yang bintang 4, tidak ada yang bintang 3, teman-teman rekan sejawat. Wilayah kerjanya meliputi dari Aceh sampai Jayapura. Bahkan rekan saya dulu pertama kali ada sumpah di sini di Jawa Barat, dia sekarang hijrah di Kalimantan Tengah, dia buka kantor di sana, cukup lumayan. Artinya proses dia untuk memajukan diri cukup ada. Karena misalkan kayak di Kalimantan Tengah aja, saya pernah menangani perkara di sana di Barito Timur. Pernah dengar? 7 jam dari Palangkaraya, 6 jam dari Banjarmasin. Saya menangani perkara pra-peradilan bulan puasa. Dan itu saya nikmati, saya sebagai pengacara. Lalu bagaimana tuntutan sekarang nih? Tuntutan buat teman-teman adalah persaingan cukup ketat. Tidak ada yang menjamin, organisasi manapun tidak ada yang menjamin bahwa rekan-rekan akan dapat klien. Tidak ada. Benar? Tidak ada yang menjamin. Mau kartunya Pradi A, Pradi B, Pradi C, KIA, KIB, KIC, siapapun itu nggak ada yang jamin. Kalau teman-teman nggak bisa mendapatkan klien, tidak dapat bisa menjelaskan kepada klien dalam menangani perkara, mustahil kita jadi pengacara yang hebat, itu mustahil banget. Artinya persaingan ini cukup ketat. Sekarang apalagi zaman digital, zaman sekarang gunakan internet. Bahkan nanti berita acara sumpah teman-teman didaftarkan di ICOT. Jadi nanti kalau proses jawaban itu udah melalui email. Nah, bagi yang tua-tua atau yang gaptek ini, waspada nih.
Karena misalkan kayak kita searching aja deh, misalkan di Bandung, pengacara perceraian di Bandung, itu keluar pasti nama-namanya lewat Google AdWords. Pengacara perceraian di Depok, keluar Google AdWords. Benar? Nah, kita kalau nggak bisa memanfaatkan teknologi, bagaimana? Sekarang apalagi dalam kondisi pandemik ini, banyak pengadilan negeri pada tutup, tapi persidangan tetap jalan lewat online. Kecuali pembuktian dan saksi, itu mesti datang. Nah, persaingan-persaingan seperti itulah yang teman-teman harus sama-sama kita saling mengisi. Bagaimana cara persaingan menghadapi persaingan itu. Bahkan di era sekarang ini, orang sekarang bisa buka kantor dari Bandung, buka di Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah bisa buka di Bandung. Persidangan, Bapak bisa sidang di Sampit, orang Sampit bisa sidang di sini. Terus. Makanya itu dibutuhkan tim yang hebat. Tim sama teman-teman yang hebat. Karena kalau enggak, bagaimana kita menghadapinya? Persaingan kalau ketat. Ini kalau saya boleh kenal yang dari Bogor berapa orang ya? Banyak. Dari Bandung. Bapak tahu PPKI dari mana, Pak? Dari Instagram. Dari mana? Instagram. Instagram. Oh. Kalau yang lain yang dari Bogor tahu PPKI dari mana? Hukum online. Oh, oke. Enggak, jangan khawatir. Ini kita bukan penjumpaan yang pertama. Kalau di Jawa Barat sendiri, dulu sebelum pandemi itu, maaf aja, 2 bulan sekali, Pak. Sebulan sekali. Sebelum pandemi COVID itu. Bisa, saya sampai Jawa Barat itu sampai, udah tahu banget, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Makanya, besok teman-teman jauh usah juga datang jam 7 pagi. Ngapain juga, mau ngopi sama sapam. Datangnya jam 8, 8.15, udah datang, sarapan dulu. Gak usah takut macet sini sih. Ya maksudnya, jangan kayak sebelum-sebelumnya, jam 6 pagi udah pada datang. Saya bilang ngapain jam 6 pagi datang? Jam 8.15 udah pada datang. Terus nanti besok berita acara sumpahnya dilihat. Takutnya abjad namanya salah. Kalau salah jangan tanda tangan. Dan setahu saya dua berita acara sumpah apa 3? Entah 2, entah 3, saya lupa. Nanti tanya ke panitia pengadilan tinggi, dicek tanda tangannya udah berapa kali. Dan jangan salah tanda tangan yang penempatan tanda tangan itu. Takutnya Bapak Ibu tanda tangan di bagian saksi. Jangan asal main paraf aja, kan besok tuh udah absen segala macam. Jangan main paraf aja. Biasanya kesalahan di situ. Lalu yang bisa saya sampaikan lagi adalah cintailah organisasi Anda seperti Anda mencintai profesi ini. Banyak hal yang sudah dilakukan PPKI di luar organisasi lain. Bukan saya mau sombong. Coba yang slide. Di anggota PPKI, Bapak ini, nanti Bapak Ibu, itu dapat asuransi. Coba dilihat. Yang kemarin ada santunan asuransi. Nah, jadi gini, saya ceritakan, boleh sedikit saya ceritakan. Jadi dulu ada anggota PPKI itu meninggal serangan jantung. Usianya 27 tahun. 27 tahun, masih muda. Anaknya umurnya masih setahun setengah lah, saya kurang tahu lah. Segitu. Itu dia meninggal, itu dia dapat uang santunan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini terdaftar jadi anggota PPKI. Nanti Bapak Ibu pada saat ngambil berita acara sumpah ditulis siapa penerimanya. Saya kan nggak tahu nih, mukanya kalem-kalem, istrinya ada berapa, saya kan nggak tahu. Bener gak? Anaknya mungkin ada yang di Sukabumi, satu lagi di Subang, saya kan nggak tahu.
ya kan? Nah itu terserah Bapak Ibu yang isi, karena nanti penerimanya, ahli warisnya siapa? Itu di PPKI. Saya boleh tanya, saya boleh bandingin organisasi lain, ada nggak yang kayak gini? Nggak ada, Pak. Organisasi lain iklan di hukum online, kita nggak takut, kita iklan, kita bakar duit kita. Jangan. Benar? Nah ini nanti formnya diisi. Jadi teman-teman berhak, selama kartu anggotanya masih aktif. Jelas? Jadi kan ini nanti besok teman-teman sumpah, dapat berita acara sumpah, dapat kartu anggota. Kartu anggota kan ada masa waktunya. Nah, nanti ketika perpanjangan isi lagi formulir. Mungkin istrinya udah cerai, ganti lagi istri yang lain, kan saya nggak tahu. Bener gak? Atau enggak? Ya gitulah. Saya ceritain deh. Ya kalau enggak habis sumpah terus ketemu cewek di KFC, ya saya nggak tahu lah. Terus ngomong, saya ini advokat. Kalau saya meninggal dapat santunan. Mau nggak? Karena tiap tahun itu akan selalu naik. Tahun lalu dapat 26 juta, tahun sekarang naik 27,5 juta. Tahun depan insya Allah naik lagi, karena jumlah anggota kita terus bertambah, bukan berkurang. Makanya saya selalu mengatakan evaluasi kepada organisasi advokat yang lain. Apa sih kelebihan organisasi Anda? Gitu. Saya selalu nanya. Saya selalu bertanya gitu. Kalau misalkan saya ada organisasi PPK yang kurang, tolong kasih masukan kepada teman-teman. Apa yang kurang? Sampaikan kepada DPN, karena DPN itu tugasnya melayani. Bapak Ibu ini saya layani. Betul? Saya layani Bapak Ibu. Makanya pemikiran-pemikiran Bapak Ibu saya tunggu. Seperti apa ngembangin. Bapak Ibu mau buat pendidikan advokat di daerahnya, silakan. Mau bikin ujian, silakan. Ada teman yang mau ikut daftar sumpah, kepada teman-teman juga, kepada Bapak Ibu, silakan. Nanti ada bagiannya. Benar dong? Masa sih kita bisnis is bisnis nggak ada dapat bagian? Impossible lah. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi sama-sama kita ngembangin organisasi kita. Karena di PPK itu kalau mau dijual nggak ada nama orang besar. Karena saya nggak mau. Saya pikir-pikir kadang-kadang organisasi advokat sekarang ini kayak kungfu aja. Jadi ada si A, atau umumnya si ini, ada terus saya semua dijual. Saya pikir-pikir ini kok kayak kungfu ya. Kayak IP Man gitu. Lihat kan film IP Man tuh. Ya kan? Ini kakakku, ini kakak ini kakak ini. Saya pikir-pikir kayak kungfu juga ya organisasi advokat. Ya tapi itulah di Indonesia. Makanya saya pengen ke depan PPK ini terus maju. Setara kita minimal punya tempat diklat kayak Mahkamah Agung. Nah itu enak. Setahun sekali teman-teman bisa diklat di sana free, nggak usah bayar, kan enak. Itu banget yang saya impikan. Terus kalau acara-acara yang rutin tuh ada namanya Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Ikut aja, itu biasa ada materi-materi tentang misalkan kemarin tentang e-court, litigation, tentang kantor advokat. Nah, saya balik lagi bicara tentang kantor advokat. Nanti teman-teman setelah sumpah, biasakan bikin kartu nama. Bang, tapi kan saya belum punya biaya untuk kantor. Gak apa-apa, kita bantu. Tolong kasih contoh kartu nama, ada filenya. Nah, jadi gini, teman-teman kan pasti ketika udah sumpah, pasti andalan kartu nama, bener gak? Pakai aja alamat DPN-nya. Misalkan namanya, maaf, Bapak namanya siapa yang depan, maaf? Ya, ya. Misalkan Sigit SH, lawyer atau enggak advokat, desainnya terserah, bikin sendiri aja. Jangan desainnya sama semua, ini sih copy paste. Bikin aja, tapi alamatnya tetap di sini. Webnya kan bisa nanti bikin www.lawfirm Indonesia apalah itulah. Bisa, itu gratis, nggak usah bayar. Saya bantu. Tapi nggak boleh juga nongkrong tiap hari di kantor, karena kan lawyer ini kan mobile.
Nanti ada janjian sama klien, kasih tahu staf DPN. Udah ada pernah main ke DPN PPKI? Sudah kan? Servernya bagus gak? Bagus banget. Nah, ya udah. Dingin. Dingin sih relatif Pak. Bandung ya dingin, Pak. Kalau panas kita di Turki aja. Kita ke Spa ya kalau panas. Nah, artinya maksud saya gini loh. Posisi teman-teman ini kita bisa bantu ngejual. Tergantung lagi balik ke ahliannya. Jadi poin pertama, masalah kantor udah selesai. Ya lain hal ya lah kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada bapaknya Haritanu, tuh lain cerita lah. Itu nggak usah saya ngomong gitu, ya kan? Atau enggak bapaknya kakeknya Ciputra, itu nggak usah ngomong saya gitu. Ini saya bicara rekan sejawat saya, artinya saya ikut membantu untuk mengembangin teman-teman. Misalkan masalah kantor saya udah kasih tahu. Lalu misalkan ada masalah klien apa mau berbagi sama saya, silakan. Kita terbuka aja. Ya kan, sama-sama saling memprospek klien. Kan sama-sama enak, kita saling bersinergi. Jadi artinya perkawanan kita nggak terlepas. Hubungan kita nggak hanya sebatas habis penyumpahan, hilang. Saya nggak mau seperti itu. Jadi terus kita kembangkan. Saya yakin lah teman-teman ini pasti mampu bersaing lah. Karena saya yakin juga saya mampu bersaing dengan organisasi lain. Betul gak? Nah, di situ aja. Kita harus punya optimis yang besar. Kita harus punya kemampuan yang besar. Sama-sama mereka pakai KUHP, kita pakai KUHP. Mereka pakai KUH Perdata, kita pakai KUH Perdata. Nggak ada bedanya. Mereka punya berita acara sumpah, kita punya berita acara sumpah. Apa bedanya? Tekan puasa, kita tekan puasa. Terima honor, mereka terima honor. Makanya itu cara mengelola sama klien itu mesti hati-hati. Tidak semua perkara itu diselesaikan lewat pengadilan. Bisa kita melakukan mediasi, bisa melakukan somasi. Kita ajak bertemu lawan kita, atau kita ajak bertemu lawan-lawan klien kita. Semua persoalan pasti bisa ada selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari Ketua Umum, salam dari Sekjen, tidak bisa hadir. Insya Allah besok ketumnya bisa hadir. Karena kesibukan juga, mohon maaf jika saya ada kalimat yang berkenan kurang bagus. Mohon maaf juga jika waktunya agak molor. Bisa teman-teman istirahat untuk besok. Sebelum saya mengangkat saudara-saudari semua menjadi advokat, terlebih dahulu saya ingin mendengarkan hal-hal sebagai berikut. Tinggal jawab bersedia atau tidak. 1. Apakah saudara-saudari semua bersedia diangkat sebagai advokat? Bersedia. 2. Apakah saudara-saudari semua bersedia memenuhi kode etik advokat di Indonesia? Bersedia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini, Kamis 8 April 2021, saya mengangkat saudara-saudari semua sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan wilayah kerja meliputi seluruh negara Republik Indonesia. Semoga Tuhan melimpahkan lindungan dan tuntunan dalam profesi ini. Bandung, 8 April 2021. Sambutan dari Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Nasional untuk peserta dipersilakan duduk kembali. Untuk kata sambutan pertama kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Toto dari Dewan Pimpinan Cabang Bandung. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Direvisi dari Cirebon. Oke, baik, dari Cirebon. Terima kasih. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah notabene tadi sudah diangkat menjadi advokat oleh organisasi PPKHI. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat, sehingga pada malam hari ini yang penuh dengan semangat dan bahagia, walaupun dengan dalam keadaan pandemi, kita masih bisa melaksanakan pengangkatan. Dan besok mudah-mudahan tidak ada halangan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua menjalankan sumpah advokat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan sumpah advokat besok hari nanti. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Deki, selaku Ketua PPKHI DPN Pusat beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi sudah diangkat sebagai advokat dan juga sebagai rekan-rekan, dianggap rekan sama saya, karena kita ketika sudah menjadi advokat tidak ada istilahnya senior atau apa atau bawahan, yang ada hanya rekan. Mungkin saya sendiri di sini akan lebih cenderung ke pesan dan kesan Bapak dan Ibu. Saya sendiri Toto Sunanto selaku DPC dari Cirebon mungkin akan memberikan yaitu tadi pesan dan kesan dan motivasi, pengalaman yang dari mulai saya setelah disumpah, apa kendala, dan itu banyak sekali. Jadi ketika saya disumpah, pulang dari sumpah, entah itu rezeki atau apa, ketika saya buka plan, buka kantor, alhamdulillah banyak, bisa dihitung banyak lah klien. Dan sampai sekarang saya menangani di PT UN Bandung, banding di PT Bandung nih yang besok kita sumpah, kemudian di Pengadilan Agama Purbalingga juga saya pegang, belum lagi di Pengadilan Agama Cirebon dan Pengadilan Negeri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan berkecil hati, karena kita harus bangga berada di organisasi PPKHI. Di Cirebon sendiri PPKHI terus bergeliat, dan saya berusaha keras untuk menumbuh kembangkan PPKHI di Cirebon. Dan alhamdulillah PPKHI Cirebon dari pertama waktu angkatan saya 2018 itu kurang lebih 15 orang. Dan tahun kemarin juga, dan sekarang karena pandemi ya ada 2 orang, alhamdulillah. Tapi tetap semangat, mungkin tahun depan juga akan lebih lagi. Jadi intinya kepada bapak dan ibu jangan berkecil hati. Karena apa? Karena buktinya saya sendiri, Pak. Wah, apa itu PPKHI, apa itu Toto, ternyata saya bersinergi di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Akhirnya PPKHI dianggap. Karena apa? Tergantung diri pribadi kita, Bu. Maaf, walaupun dia dari sebelah, tapi kalau dianya tidak mau untuk maju ya sama saja. Makanya buktikan kepada bapak dan ibu sekarang. Pengalaman saya, tadinya saya tidak dilihat, tapi begitu terus-terusan saya bisa. Akhirnya saya tidak, pengadilan khususnya di Cirebon tidak ada yang nggak kenal namanya Toto Sunanto dari PPKHI. Jadi sudah tidak dianggap sebelah mata lagi PPKHI. Bahkan saya sekarang ngomong di sini berani bersaing dengan, di sana juga ada KAI, ketuanya Inka Nasution, AAI, ada ketuanya Bapak Taryadi, ya bersinergi sama saya. Bahkan besok saya diundang oleh AAI untuk ramah tamah.
Tuh, jadi udah diakui. Jadi tergantung kitanya. Saya pesan ke Bapak Ibu, buktikan bahwa PPKI memang bisa diandalkan. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti lebih jelasnya oleh Ketua pemaparan tentang, karena beliau sudah senior kami. Maaf kalau saya tadi ngomong tidak ada senior, tapi saya ke Bapak Deki senior saya, guru saya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.